Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Sugar Plum, di konten alur cerita film. Seperti biasa, di video kali ini, Plum akan membahas tentang nasib Imli yang terjebak dengan alamat palsu, di rumah bordil, tempat berkumpulnya para gadis yang menjual martabatnya, serta aksi penyelamatan Imli, untuk pergi keluar dari tempat yang mengerikan itu. Seperti apa ceritanya? Kalau begitu, langsung saja, ini dia, serial drama India Imli, episode aksi penyelamatan Imli dan para gadis lainnya, bersama Sugar Plum, di konten alur cerita film, mengucapkan, selamat menyaksikan, dan, enjoy, this, video. Pelanggan memilih Imli dan mengatakan, bahwa dia tidak akan pergi bersamanya tanpa biaya sepeser pun. Pelanggan itu secara paksa membawanya ke kamar. Kepala rumah bordil mengatakan, mereka memiliki gadis yang lebih baik darinya, tetapi dia bersikeras untuk memilih gadis baru itu. Di situ Imli merasa ketakutan, dan pelanggan mengunci kamarnya. Imli mengatakan, bahwa dia akan menyelamatkan dirinya dari pelanggan itu dengan cara apapun. Imli memintanya untuk menjauh. Dia melempar barang ke arahnya, dan mencoba menikamnya, tetapi ragu ketika dia melihat matanya. Imli melepas penutup wajah pelanggan itu, dan ternyata pelanggan itu adalah Aryan. Dia merasa lega, dan menjadi emosional sekarang. Aryan mengatakan, sekarang tidak akan terjadi apa-apa lagi padamu, karena dia memang datang untuknya. Imli yang panik memeluknya erat-erat dan mengatakan, dia pikir hari ini adalah hari di mana dia akan kehilangan kehormatannya, tetapi sekarang dia aman bersama Aryan. Aryan tidak mengerti bagaimana dia harus bereaksi. Dia kemudian memeluknya kembali. Aryan menegurnya, karena datang ke sini sendirian tanpa bantuan siapapun. Imli berkata, bahwa dia mendapat alamat ini untuk tugasnya, jadi dia datang, tapi tidak tahu tempat macam apa yang dia singgahi. Aryan mengingat kata-kata Malini dan mengatakan, bahwa dia tahu siapa dalang di balik semua ini. Aryan mengatakan padanya, untuk pergi keluar dari rumah bordil ini melalui jendela, tapi Imli menghentikannya dan mengatakan, bahwa dia tidak akan pergi sendirian, sedangkan gadis sepertiku yang lainnya sedang ketakutan, mereka juga harus pergi bersama kita. Aryan menganggukkan kepalanya, yang berarti dia setuju dengan ucapan Imli. Aditya berpikir, mengapa Imli belum sampai juga ke lokasi, dia merasa bahwa Imli sudah bertindak ceroboh dengan pekerjaannya. Rupi bertanya kepadanya, apakah dia masih peduli dengan Imli, lalu mengapa dia lari dari kenyataan. Dia harus memikirkan istrinya Malini, di mana keberadaannya sekarang, dan mengapa dia belum kembali pulang. Aditya menelpon Malini, dan bertanya keberadaan Malini sekarang. Pelayan memberinya kopi sambil berucap, bahwa kopinya sudah sampai. Aditya curiga dan bertanya suara siapa itu. Malini mengatakan, bahwa dia akan menelponnya lagi nanti, dan dia segera mengakhiri teleponnya karena gugup. Di sisi lain, Aryan memberinya keberanian dan motivasi, bahwa dia bisa melakukannya. Imli mencoba pergi, dan kepala bordil itu menangkapnya dan bertanya pada Aryan, mengapa dia keluar begitu cepat. Sedangkan dia belum membayarnya untuk aksi itu. Aryan mengatakan, dia tidak puas melihat kondisi kamar yang kotor, dan tidak sesuai dengan seleranya. Dia menyukai gadis itu, tetapi tidak dengan bau kamarnya. Kepala rumah bordil mengira, Imli pasti sudah membuatnya kesal. Dia meyakinkannya, bahwa dia akan menunjukkan kamar yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, tetapi dia tidak boleh meninggalkan kekecewaan. Imli juga bertindak seperti memohon di hadapan pelanggan itu, dengan memegangi kakinya, agar pelanggan itu tidak pergi karena penyesalannya. Imli berkata kepada pelanggan itu, kalau pelanggan itu pergi, maka Imli akan mendapat masalah. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Aryan berbisik dan memintanya untuk tidak terlalu dramatis. Kepala bordil membawa keluar semua pelacur dari ruangan yang berbeda, dan menunjukkan kamar ke Aryan, tetapi dia menunjukkan kesalahan, seperti terlalu banyak cahaya, tempat tidur tidak bagus, terlalu banyak modifikasi. Sampai pada akhirnya, kepala mulai lelah, dan saat Aryan disibukkan dengan kepala bordil, Imli menginstruksikan gadis-gadis itu untuk melarikan diri, ketika dia akan memberi aba-aba kepada mereka. Imli berlari dengan gadis-gadis itu, dan orang-orang bordil mengenali Aryan, mereka mengatakan, bahwa dia adalah orang kaya, tetapi apa yang dia lakukan di sini, di tempat ini.
Sungguh membagongkan bukan? Aryan mencoba mengalahkan mereka, dengan gerak dan tariannya, tidak perlu waktu lama, mereka akhirnya pada tumbang semua. Kepala wanita memohon padanya untuk tidak membebaskan para gadis itu. Aryan mengatakan, polisi akan menangkap kalian semua, karena sudah membuat mereka melakukan pekerjaan haram ini. Seseorang mencoba menyerang Imli, tetapi Aryan dengan sigap menghadapinya dengan ganas. Imli ikut membuat orang bordil itu jatuh dan memukulinya. Imli membantu gadis-gadis itu keluar, dan Aryan juga ikut pergi bersamanya. Imli keluar dari rumah bordil dengan para gadis, tapi kepala bordil itu menghalangi jalan mereka dengan premannya. Kepala bordil itu mengatakan, gadis-gadis itu tidak boleh lupa, bahwa area ini berada di bawah kendalinya, dan semua orang mendengarkannya di sini, sehingga mereka tidak bisa pergi sesuka hati. Dia menambahkan, bahwa para gadis itu mendapatkan makanan dan tempat tinggal juga dari tempat itu. Apalagi yang mereka inginkan, semua kebutuhan sudah tercukupi semua, ucap kepala bordil itu. Dunia tidak akan membiarkan mereka hidup bebas, sehingga mereka harus memilih rumah bordil untuk hidup mereka. Imli dan Aryan tidak bisa melawan premannya dengan mudah, karena jumlah mereka terlalu banyak. Gadis-gadis itu merasa kehilangan motivasi, dan mereka melangkah mundur dan hampir menyerahkan diri, tetapi Imli menghentikannya dan mengatakan, bahwa mereka seharusnya tidak percaya pada omongan orang itu. Dia juga seorang wanita, jika dia dapat mengambil keputusannya, maka para gadis juga dapat mengambil keputusan masing-masing. Mereka tidak lemah, tapi mereka bisa menghadapi laki-laki, jika mereka mau. Kepala wanita mengancam Imli, karena melihat keberaniannya. Aryan menyeret kursi dan duduk di depan. Dia menyaksikan laga pertarungan untuk memperjuangkan kebebasan para gadis itu. Dia mengatakan, ini pertarungan para gadis, dan mereka akan melawan semua preman itu. Kemenangan sudah ada di depan mata, bersama kita pasti kuat. Dia melihat semuanya dan Imli menendang orang jahat, kemudian dia mengalahkan mereka satu persatu seperti wanita super. Aryan terkesan melihat keterampilan bertarungnya. Melihatnya, gadis-gadis lain juga ikut serta membantu, mereka berkelahi dengan para preman itu. Imli menatap Aryan, dan dia melihat, bahwa ada ancaman kepadanya, dia menariknya ke dekatnya dengan dupatanya, untuk menyelamatkannya Aryan dari serangan tak terduga dari belakang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimanakah nasib Imli dan para gadis itu? Mau tahu keseruan ceritanya? Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat info terbaru dari cerita serial drama India Imli, bersama Sugar Plum. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.